Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada subuh hari ini berkumpul semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melepungannya singinna papinya menna Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita butuhkan, sehingga kemudian kita dipertemukan, diperjalankan dan dipertemukan di masjid kita ini, Masjid Aisyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada pertemuan ini. Amin. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan selainnya, yang semuanya tentang pertanyaan ketika di kuburan, bahwa ketika kita dikuburkan, datang dua malaikat, fayujlisani, kemudian mendudukkan kita, napatuda. Lalu kemudian kita akan ditanya, aku tanai ki malaikat, marrabbuka, di gapuamu, wa ma dinuka, agamamu. Kemudian waman nabiyuka, niga nabimu. Dalam riwayat lain, bahwa orang yang beriman ketika dia ditanya marrabbuka, niga puamu, siapa Tuhanmu, dia akan mudah mengatakan Rabbi Allah, nayapuaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Agamamu, maka dia akan menjawab dengan mudah al-Islam. Kemudian wa ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, ni gayewe urwanewe, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Dia akan menjawab Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, mereka yang bertanya marrabbuka, ni gapamu, maka dia akan mengatakan ha la adri, dia bisa. Kalau ditanya agamamu, mereka akan mengatakan ha la adri, dia bisa. Begitu pula ketika ditanya tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini harus kita persiapkan. Pasti kita akan ditanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Bahwa Allah akan yusabbit, menguatkan, meneguhkan dengan perkataan yang hak, dengan perkataan yang benar di dunia dan di akhirat. Tapi persiapan ini tentunya maka dari lengori kita lancari seperti kita mau ujian, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, Rabbi Allah, ternyata al-Islam, al-Islam, al-Islam. Ya pala memang nih, bukan seperti itu. Nah, sebab ia tetap keimanan itu adalah ucapan dengan lisan. Al-Fa ililah. Wa tasdiqun bil qalbi. Maka itu benar itu naktokan di hati, dibenarkan di dalam hati. Wa amalun bil jawarih wal arkan, lalu kemudian dilakukan dengan anggota badan. Jadi tiga hal ini diucapkan dengan lisan, dibenarkan di dalam hati, dan dilakukan dengan amalan anggota badan. Inilah nanti yang akan mudah menjawabnya. Yusabbitullahu alladhina aman. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Jadi satu mata poin. Lisannya, hatinya, dan raganya, anggota badannya itu selaras.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ini kafah, secara menyeluruh. Dia nasi tengah-tengah. Tidak setengah-setengah, tidak sebagian, tidak makna kebanyakan, tidak. Tapi nasi Allah Ta'ala kafah, secara menyeluruh. Lisan, hati, dan anggota badan. Dari segi akidah, keyakinan, dari segi amalan, dari segi pergaulan, muamalah. Kita maki mangi agama asal dannya nasabah suku sempurna. Nasabah makukue kita bertanya sekarang ini. Yakum akarihum Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Di gemui tei rotok pancajengi, apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya, keinginannya itu sebagai sembahannya, menyembah keinginannya? Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, di penadiasan mata belum beriman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu gangkanna yaru, hawahu keinginan dan hawa nafsunya taba'an lima jitu bihi, mengikut kepada apa yang saya bawa. Yakutanaki aga nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu Al-Quran. Begitu pula hadis yang menjelaskan Al-Quran tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa abdud dinar, rugi celaka hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, rugi celaka hamba dirham. Yang dimaksud di sini adalah uang. Maka daki engkau balik tona buat duit. Ada orang yang diperbudak oleh uang, ada. Maka daki pikir batin do yena buat tahu bagaimana uang itu, harta ini memperbudak manusia. Ia tu narik kota ni waktu sempajangi. Lalu kemudian kita dalam pekerjaan, maka di situ muncul dua aturan. Aturan pekerjaan dengan aturan Allah. Kita kerja, azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali Allah Ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa salat bagi orang-orang yang beriman itu telah ditentukan waktunya. Maka dua hal, upat terui jama-jama, upat pisaiga, lalu kemudian saya berpisah. Yakku upat terui jama-jamannya berarti niga puata ki erutu. Siapa yang kemudian yang mengatur kita waktu itu? Allah kah atau pekerjaan? Tapi kalau kita hentikan pekerjaan itu lalu kemudian kita mendatangi salat, maka kita waktu itu hambanya siapa? Nah, ini nasabah dua itu atau wadi bagiannya tiga hal. Ada orang yang merupakan dia hamba Allah. Kata tahu hamba selain daripada Allah. Kata tahu nasengnya lena atanna Allah Ta'ala jadi kuatatui selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga hal. Dan satu saja yang benar, jadi itu. Yang kedua jelas manasri. Maka dah tanya Allah Ta'ala puasa. Yang ketiga ialah dia sama 42. Dia hamba bagi Allah, juga hamba selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua dan tiga ini mesti masalah, pasti rusak, hancur. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata." Meaning itu kepur lino Allah Ta'ala rilipuk na jiwenino, ya, atau di langit dan di bumi ini masalah, yaitu lagi makutukan itu gina. Sudah lama hancur.
Maka orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, atau menghambakan dirinya kepada selain daripada Allah, atau menghambakan dirinya kepada Allah kan, tetapi juga menghambakan dirinya kepada selain daripada Allah, maka ini dia akan menuju kehancuran. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Mega tunasa ngadina matappo lori pengataan, banyak orang yang menyangka dirinya beriman kepada Allah, tapi sebenar-benarnya mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan itu sebenarnya simpel. Jepui mak kedani kepuatan. Ketahui siapa yang berhak kita sembah. Kemudian ikuti agama apa yang harus kita ikuti. Dan siapa panutan. 3 hal. Ya. Kan tetapi kalau kita membahas tentang Rabbuka, siapa Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan tentang tauhid. Ya, kalau kita mengatakan esakan Allah, orang di mana-mana di penulis paham imadeci, tidak bisa memahami dengan baik tentang apa itu tauhid. Kalau kita katakan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, belum bisa dia memahami dengan baik apa itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang kecuali tauhid. Jadi itu. Amalan-amalan yang lain, sempajangnya, puasa, kebaikan-kebaikan lain, itu fasilitas surga. Tapi yang memasukkan ke dalam surga, yaitu tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita pelajari dengan baik. Alhamdulillah, ya, setelah Ramadan ini kita mulai kembali majelis-majelis ilmu yang hampir semuanya itu fokusnya kepada tauhid. Sempatkan waktu untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ya, sebab itu tadi maka kalau kita bahas tentang tauhid, mereka belum tahu apa itu tauhid. Sinasagi makada yang kumas sempanya berarti mapase wajib. Berarti tauhidnya sudah bagus. Kalau dia sudah puasa berarti tauhidnya sudah bagus. Padahal banyak orang yang menyangka dirinya beriman, padahal dia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini lillah, apun dengan lagi kong Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah. Yang ada pada kita sekarang ini hanyalah hak pakai saja. Hak pakai. Tetap ia mempunyai yang memiliki kita Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hak pakai, ingat, harus kita gunakan jasad ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Ini mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita. Jasad kita ini tidak boleh dirubah sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi harus dijaga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya, mulai dari tubuh kita ini, kemudian pakai kita kenakan pakaian, ya, harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Lalu kemudian kita fungsikan untuk apa jasad ini, harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemiliknya. Karena yang ada pada kita sekarang ini hanyalah hak pakai saja. Ya kemakadaya punainya, kalau yang memiliki mengatakan pakai mui, tapi ajak mau pakai. Ya, jangan gunakan untuk ini. Maka orang tidak boleh menjual anggota badannya, patutnya dia punai. Dia jual ginjalnya, dia jual. Tidak boleh. Tidak boleh merubah apa yang yang menurut yang memiliki itu Allah tidak boleh dirubah. Tidak boleh dia kurangi, tidak boleh dia tambah. Selama kita dia alina punna. Hak pakai. Sama dengan harta. Hak pakai. Allah yang memberikan, mereka Allah Subhanahu wa taala orang parah. Ayat apa ibuna saleh. Nah, sebab itu di mapunani itu titipan. Dan semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan ini. Dan pembukaannya di kuburan.
Kalau di kuburan yang menjawab itu adalah lisan. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad. Tapi kalau sudah berpindah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di akhirat nanti ditutup mulut. Dia nak bicara dengan yatim. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang bersaksi adalah kaki terhadap apa yang pernah kita lakukan. Dan alhamdulillah agama ini mudah. Tapi mesti dia gurui. Ya. Nah sebab nama tu pikugai mudahnya sesuatu yang aku dia memang betul nang dia gurui, maka itu menjadi sesuatu yang sulit. Ya. Seperti beberapa tahun yang lalu, ketika kita membahas tentang sholat, kita sebutkan di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini sesampainya tu dia nak baca surah Al-Fatihah. Setelah itu, ketemu kutaan maka lebih kurang dia ya ustaz. Nah ya dia aku baca surah Al-Fatihah aku sempatnya. Apa dia baca ke dalam? Dan baru-baru ini waktu saya di Flores setelah pengajian subuh itu diceritakan engkau pakai nak terima ada amalan ini adalah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, dan ini diwariskan ke anak apa menarang ini. Jadi bila anak ya makutan ini maka ada Al-Fatihah, jadi ternyata selama ini aku nak pakai yang biar apa? Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Masih 3 kali. Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Ketika dia terima, waktu nasa na terima jiro, makrunan kelima. Kaya baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Mungkin ya roh. Tapi ya roh aku tanahnya, jadi betul. Artinya inilah kondisi umat di sana. Ya. Diamalkan itu. Namanya saja. Dia nisam kedua Al-Fatihah, alhamdulillah. Surah Al-Fatihah. Dia nisam kedua Al-Falaq, qul a'udzu birabbil. Nisam kedua An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Walaupun itu mudah, yang kedua memang tunang dengan kerja guru ini akan menjadi sulit. Dan hindari hal-hal yang tidak terlalu penting dalam hati, yang diperbedakan, yang diperselisihkan oleh orang-orang sekarang ini, terutama di media sosial. Kita yang sedikit bekal, jangan terlalu banyak nimbrung mengetik, berkomentar di media sosial, apalagi ikut menghujat. Media metode ibu kota, apakah bekal kita sudah banyak? Sehingga kemudian kita menghujat, kita mencela, ya, terhadap sesuatu mungkin yang berdebat, yang berselisih ini mereka. Husnuzonnya maka dah mereka mematuhi apa ngamalan lagi. Kita yang menyadari diri kita tidak terlalu penting. Kita berbicara, mengetik, membahas, itu gagal makin. Itu gagalnya ada baca tuh. Jangan sibuk menilai orang lain. PR yang paling besar dan pertanggungjawaban yang paling besar di hadapan Allah acamin ni taita ini matut. Bukan orang lain, maka dia ini lo tanah bali mana yang pakutanana mati jewet, bukan. Kita yang akan menjawab pertanyaan yang ditujukan si A, si B, si C, si D, ya. Kita yang PR terbesar kita, pekerjaan terbesar kita di dunia ini, dan pertanggungjawaban terbesar kita di akhir kita. Sibuklah menilai diri sendiri, jangan menilai orang lain. Tentang masalah konsep ketuhanan, kepada ini ya pasti wa ta'alurukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian agama jelas. Hindari semua istilah, gelaran, panggilan, perkumpulan, apapun itu yang kemudian tidak sesuai dengan, tidak sejalan dengan agama. Dimi asal. Nah subhanahu wa ta'ala wa sammakumul muslimina min qabl. Allah Ta'ala itu telah Allah yang memberikan nama Islam. Kita diberi nama Muslim cukup.
Gendek dia, tidak butuh nama yang lain. Karena saya Islam ini, Islam itu, Islam cukup. Dan inilah kata ini yang bisa mempersatukan umat. Satu saja, Muslim, Islam. Tidak ada yang lain. Dan nama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya, "Ma dinuka, apa agamamu?" Islam. Sudah selesai. Dalam berarti Islam, tidak. Islam ini, Islam. Ya. Jadi pelajarilah Islam yang sebenar-benarnya. Islam yang sebenar-benarnya. Dan agama Islam ini adalah agama yang mudah. Kemudian mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita di Bone ini tempat belajar, ya, Midunrong Magur, ya. Dan hampir setiap malam ada jadwal kajian. Mengenal agama ini begitu mudah. Tapi di tempat-tempat yang lain seperti yang saya tadi ceritakan, di Flores misalnya, di NTT, agama di situ, ya, walaupun mungkin sudah lama memeluk agama Islam, tapi masih banyak yang tidak mengetahui apa itu sholat. Saya dengar sendiri bahwa mereka Muslim, tapi di situ kepala ijazah sempatnya, oh ada sholat, oh ada dibilang puasa. Jadi agama ini mereka warisi dari orang tua. Tidak tahu bahwa mereka biasa sholat. Apalagi di tempat-tempat daerah-daerah dia memang tukang masjid. Kita di sini masjid, ya, tiba waktu sholat itu azan, ya, maka di desa saya kelinga bangi. Tapi di sana, ya, bayangkan kalau satu daerah tidak ada masjidnya, kapan mereka dengar ceramah kira-kira? Kapan mereka dengar pengajian? Kapan mereka berkumpul sesama Muslim? Ya, kapan mereka dengar khutbah Jumat? Kapan kira-kira mereka berhari raya Idul Fitri Idul Adha? Dan di mana? Dan siapa ustaznya yang ceramah? Kapan mereka mendengar itu? Maka wajar kalau mereka itu hanya mengetahui bahwa mereka itu Muslim. Kita di sini, masjid di mana-mana, kajian di mana-mana. Sampai ada satu keluarga yang saya datangi, berapa anaknya? 5 atau 6. Tinggal ibu ini yang sudah nenek dengan satu anaknya yang Muslim, yang lainnya itu sudah murtad. Anak-anak yang lain sudah murtad. Ada beberapa kampung itu memang terancam Muslim itu habis di situ. Jadi belajar agama kita di sini sangat mudah. Ada tempatnya, ada waktunya, ada ustadznya. Jadi minimal. Dan tentu pertanyaan dan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih berat. Karena hujah-hujah ini sudah sampai kepada kita. Dan agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Ya kung kana masusay ba, kureceng makirtungan mo gitu. Maka kana daw diterima titik ko diudni ladan na bocoe ay maka diselengakan itu. Pakai age itu dan sebagainya. Atau karena melo diterima, dicerak apa dan sebagainya. Islam apa ini? Ya. So harus diakui makanya apa yang sebagian diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu itu sedikit banyaknya ada yang tercampur, ya, dengan agama, kepercayaan orang-orang terdahulu. Dipoles. Makanya jangan heran kalau kemudian hadis sekarang kalau disampaikan, maka inilah zikirnya, inilah bacaannya, inilah doanya. Oh ini untuk pulang. Padahal hadis ini. Tapi yang kusangro, wangi, kudangi, apalagi kalau diterima di tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, syarat-syarat tertentu. Apalagi yang kongkairannya berketendingi dalam bentuk jimat dan sebagainya, atau jarum, sepiran, ukuran ini
Kemudian dia angkat itu jarum disimpan, dia seru tadi beberapa waktu dan sebagainya. Oh ini notok perilaku ini. Dan itu masih ada sampai sekarang. Lebih dia percaya kepada orang-orang yang menyampaikan pakai ini, pakai itu daripada yang menyampaikan dari Nabi atau bahkan dari Al-Quran itu sendiri. Kini perlu dan dia guru dia sengai tauhid. Nasabah yang dia dia gurui, maka yang kita khawatirkan, kita menyangka bahwa diri kita ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Maka kita kembali bahwa sebenarnya kita ini hambanya siapa? Kalau mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah punya aturan. Ada agama, ada syariat. Dan karena lemahnya keyakinan, dan ini krisisnya sekarang, krisis keyakinan, sehingga orang itu ya naruna cekengi apa doang, lemahnya keyakinan. Nah sahabat dia sendiri yakin dia wedding dalam pak dia sendiri bata-bata, ia udah saya yakin. Kalau engkau mau apa bata-bata dan dia yakin sendiri. Kenapa orang terjerumus kepada kesyirikan? Karena dia tidak yakin. Tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul istilah itu untuk membantu dia asal. Karena dia tidak yakin. Kemudian dia asal. Ada memang orang-orang tertentu diberikan kelebihan, kemudian benda-benda tertentu dan sebagainya. Kemudian dia asal. Karena lemahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab keyakinan ini mesti full, sokui. Yang kode berarti leceh itu dia akan berpindah. Kalau orang yang tidak yakin kepada Allah, maka dia pasti akan mencari sesuatu yang dia anggap bisa menyempurnakan keyakinannya tersebut. Kalau orang dia yakin maka ada Allah Maha Kuasa yang menyembuhkan penyakit, dia akan mencari hal-hal yang lain yang dia yakini bisa menyembuhkannya. Ini masalah keyakinan ini sangat penting. Nah, sebab eko malamai ko ni rumun nak ciki gimana dia sengai kesyirikan pada dhaful yakin, lemahnya keyakinan. Maka susah dijelaskan, maka nak guru di sini tauhid. Orang dengar tauhid itu kalau tidak dirincikan dia boleh paham mereka. Begitu pula hindari kesyirikan. Kalau kita menyatakan kesyirikan, orang tidak bisa memahami dengan baik tanpa kita jelaskan satu persatu. Dan hadis Rasulullah SAW menjelaskan masalah ini. Bayangkan Rasulullah mendakwakan tauhid berapa tahun di Mekah. Kalau kita cuma hadiri pengajian tauhid cuma 1 kali, atau baru 1 tahun, ya, atau 2 tahun, 3 tahun di Nabi tak Rasulullah mendakwakan 13 tahun itu tauhid itu. Jadi kalau makanya itu terus dibahas. Tidak ada perubahan itu juga saja. Apa kita pikir bahwa Nabi SAW berpikiran seperti apa kita pikirkan? Apa kita menganggap bahwa di Mekah itu 1-2 orang saja yang masuk, bahwa ternyata ya itu adalah tanda kegagalan? Tidak. Generasi yang dibangun di atas tauhid adalah generasi yang kokoh kuat. Lihatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lihatlah sahabat-sahabat yang lain yang tumbuh di atas tauhid, itu generasi yang kuat. Maka ya carilah ilmu terutama tentang tauhid ini, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah fondasi atau 3 fondasi yang harus kita lengkapi. Baik, mungkin ini sudah sangat lama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala waffaqana li kulli khair, senantiasa memberikan kepada kita taufik pada segala kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.